hadis ini, was-shadaqatu ya tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an. Ya, sedekah itu menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api menghapus ataupun mematikan air mematikan api. Bahkan di subuh hari, di pagi hari, ya Allah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun, ya, yang mana masing-masing malaikat ini berdoa, ya Allah, berkahilah orang yang berinfak di pagi ini, ya. Kemudian doa yang kedua adalah hancurkanlah harta orang yang menahan hartanya di pagi hari ini untuk bersedekah, untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mau didoain yang mana sama malaikat? Malaikat ketika berdoa tidak ada hijabnya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu menghalangi, ya, tidak dengan kita. Ya, sebenarnya kita pun doa kita sebenarnya tidak ada yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali hadis, ya, terutama di waktu-waktu mustajab, misalnya di sore hari Jumat menjelang matahari terbenam. Ya, itu Rasulullah mengatakan ya salah satu waktu diijabahnya doa kita adalah kita dianjurkan memperbanyak doa istighfar ketika matahari menjelang terbenam di hari Jumat. Kemudian pada saat hujan turun, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai musim hujan. Jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan. Misalnya kalau musim hujan yang paling pertama kita ingat apa? Tidur. Kemudian kedua nyari yang angkat tangan, ya, Pak Haji ya, gorengan, ya, teh, kopi, ya. Pada Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hujan pertama kali turun, bukan pertama kali misalnya setelah musim kemarau, setiap hujan ini udah gelap nih, ya. Kemudian pertama kali itu tetesan pertama itu Rasulullah keluar dari rumah, mengambil tetesan tersebut kemudian membasuhkan ke badannya. Ya, apa kata ditanya oleh Bunda Aisyah, kenapa kau melakukan itu? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau melewatkan satu titik pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya mati. Ya, hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak-anak kita nanti kalau hujan minta main hujan-hujanan, cucu kita nanti keluar minta main hujan-hujanan, jangan dilarang, ya. Nanti kamu pilek, ya, nanti kamu masuk angin, ya, ini keliru, ya, keliru. Udah hujan-hujanan aja nggak apa-apa, selama memang anak tersebut dalam keadaan sehat, ya. Jangan juga lagi demam, lagi batuk pilek, minta main keluar. Ya pulang-pulang emang panas karena masuk angin. Apalagi sekarang namanya batuk flu pilek kan agak sensitif, ya, masih agak sensitif sekarang. Swab, ya, ntar kita ke rumah sakit varian baru lagi, padahal cuma main hujan di depan rumah. Ya, nah itu begitu dahsyatnya bagaimana Rasulullah SAW yang memaksimalkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi hijab kita, yang membenturkan doa kita kembali kepada kita lagi adalah apa? Ya karena maksiat kita. Makanya Allah tadi mengingatkan kita di ayat sebelumnya, wasari'u. Ya, karena kita selalu pengen meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, percepat dulu istighfarnya. Ya, Allah menjelaskan seperti itu. Jangan permintaan kita setinggi langit, tapi istighfar kita nggak nyambung. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum, baru minta yang lainnya. Ya. Jangan kita meminta, ya apalagi biasanya paling enak kita minta ketika kita
tersebut. Ya, misalnya ya, kita lagi sakit, baru kita ya Allah sembuhkanlah saya. Padahal sakit pun adalah sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sakit pun adalah penghapus dosa kita ketika kita bersabar menjalani penyakit tersebut. Nah, di hadis tersebut di atas tadi ada satu lagi, ya, pesan Rasulullah SAW yang mana hal tersebut ya, besar, namun mudah ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengontrol lisan kita? Rasulullah SAW sambil menunjuk lidahnya, ya, menunjuk lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai sahabat bertanya, ya, jagalah perkataan ataupun jagalah ini dari ucapan-ucapan yang kotor. Insya Allah kita di sini tidak ada lagi lah ya yang mengumpat, ya, kaget tiba-tiba keluar kata binatang gitu ya. Istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, kita sapa saudara kita dengan sapaan yang baik. Ya, kita memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menjauhi penyakit-penyakit hati tadi, ghibah, ya, menceritakan kejelekan ataupun keburukan saudara kita, ya. Kemudian mengadu domba, ya, ini juga sangat bahaya sekali, ya. Salah satu perpecahan umat kita saat ini adalah ini. Bahkan kata Ustadz kita itu bukan lisan lagi, ya. Bahkan ada yang sekarang lebih dahsyat daripada lisan. Apa itu? Kayaknya sudah pernah disampaikan bersama Pak Jerisa. Ini jari-jari kita yang menyumbang ini, ya kan? Ya, ada, ya. Pengganti lisan sekarang. Kita sariawan pun sekarang kita sudah bisa bergibah. Gak nunggu sembuh dari sariawan kita sudah bisa bergibah sekarang, betul nggak Pak Jerisa? Di grup ada yang share, wah kayaknya kurang mantap nih kalau saya nggak nimbrung. Oh iya, kemarin emang kayak gitu. Ya. Padahal berita tersebut kita belum tahu kebenarannya, ya. Hoax, ya, kita kenal sekarang. Dan ternyata hoax ini sudah ada dari zaman Rasulullah pun yang kita kenal dengan hadisul ifk. Nah, hadisul ifk itu sebenarnya adalah penjabaran dari apa yang kita nikmati sekarang, yang berita-berita hoax itu, ya. Yang Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perjalanan, ya, itu kalau kita jelaskan di dalam. Tapi adalah contoh hoax yang menyebar, ya, yang sampailah kepada kita saat ini, yang mengakibatkan perpecahan di antara kita. Makanya Rasulullah SAW tahan lisan kita, ya. Kalau sekarang bolehlah tahan jari-jari kita. Jangan sampai jari-jari kita ikut bergibah, masya Allah. Yang seharusnya pertanggungjawaban kita cuma lisan nanti di akhirat dengan urusannya gibah, ternyata jari-jari kita pun nanti diberi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan gibah. Berapa kosakata yang kamu keluarkan di grup WA itu untuk menceritakan keburukan saudara-saudara kamu? Ya, begitulah kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di hadis ini, ya. Maka insya Allah ketika kita melakukan ini semua, ya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat gampang sekali ketika Allah mau menggelincirkan kita, ya. Fir'aun, bagaimana sih keperkasaannya sampai diabadikan kisah kesombongannya, keangkuhannya di dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Tapi Allah matiin dia cuma air. Gampang kan Allah? Jenderal bintang 4, kan dua di kanan dua di kiri, ya. Apa satu? Itu gampang banget Allah menjatuhkan dia, ya.
Sangat gampang Allah menjatuhkan mereka. Ya. Ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka terjadilah. Ya. Makanya kita jangan pernah merasa bisa tanpa pertolongan ma'unah ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat apapun kita bermain di dunia ini dengan urusan dunia, apalagi dengan urusannya dengan agama kita sama umat Islam, maka sangat gampang bagi Allah untuk menggelincirkan kita. Ya. Allah masih mengulur-ulur lah, ya. Namanya istidraj. Allah masih mau melihat mau sampai mana kesombongan kamu. Itu Fir'aun sampai ngaku-ngaku Tuhan saya hancurkan. Mau sampai mana kesombongan kamu? Mau sampai kapan kamu menyakiti saudara-saudara kamu dengan lisan kamu, dengan keangkuhan kamu, dengan penyakit-penyakit hati kamu dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti kita dan sangat banyak pelajaran. Biarkan orang-orang tersebut sibuk dengan kezalimannya. Ya, makanya kita diajarkan oleh ulama kita ada namanya sholawat ashgil, ya. Saya baru paham, oh ternyata ini kenapa ulama kita zaman dulu itu di surah-surah di musola-musola diperbanyak membaca ini, ya. Wa ashgili zalimin bizalimin, sibukkan orang zalim dengan kezalimannya, ya. Karena ini, ya, bagaimana kezaliman itu terus ada di hadapan kita. Dan ini memang sudah tanda-tanda bahwa kiamat ini sudah makin dekat. Ya, kurvanya itu sudah memasuki puncaknya, tinggal turun. Ya, kita sibukkan diri kita dengan ibadah kita, biarkanlah orang-orang zalim tersebut sibuk dengan kezalimannya masing-masing. Insya Allah dengan gampang Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan mereka. Nah, mungkin ini saja, dan ada manfaatnya. Waliyazubillah, khususnya buat diri saya sendiri. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dari ucapan-ucapan yang tidak bisa yang saya ucapkan tapi tidak bisa saya lakukan, dan menjadi nasihat untuk kita semua jamaah Masjid Darussalam Bukit Cengkeh Berbunga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menurunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk warga Bukit Cengkeh Berbunga dan sekitarnya, ya. Dan kita semuanya insya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga istiqomah kita untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Demikian tadi kita sudah ikuti, kita sudah menikmati kuliah sebelumnya. Sekarang sudah masuk waktu suruh. Kita suruh saja dulu, setelah itu kita bisa ke teras menikmati yang disiapkan.